Mental health problem udah hal yang cukup wajar dan jadi hal yang harus kita mulai aware. Dan itu yang menurut gue yang akan gue bahas saat ini, hanya sekedar sharing bagaimana gue selama 4 tahun terakhir, 4,5 tahun terakhir dalam menghadapi hal tersebut selama gue tinggal di Australia. Itu yang akan gue bahas saat ini. Pembahasan akan gue bagi menjadi 2, yaitu practical dan juga philosophical, jadi lebih ke pragmatis atau secara prinsipalnya lah. Nah, kalau untuk dari practicalnya itu yang lebih mudah. Oke, kita mulai bahas dari practicalnya ya. Yang pertama itu menurut gua salah satu yang paling efektif untuk kita untuk handle anxiety ataupun yang lagi up and down gitu, yaitu jalan keluar aja gitu loh. Jangan terlalu ngendok di dalam kamar. Jadinya kalian kalau misalnya ada taman dekat kayak gini kan seger, jogging, olahraga itu sangat membantu ya. Jadi jangan dibiarin aja terlalu lama di kamar gitu. Itu yang kadang-kadang gue lupa kan kebawa ya, misal lagi cuaca lah atau gimana. Cuman once I remember like oh man, langsung keluar nge-gym atau gimana, itu sangat membantu. Jadi pragmatis kan, itu langsung bisa kalian praktekin dan nggak mahal gitu. Kayak ngapain sih juga kalau misalnya terlalu fancy nyari hal-hal yang untuk melampiasin mumet gitu kan. Jadi tips yang menurut gue lumayan sederhana, cuma lebih efektif jalan ataupun jogging, olahraga. Yang kedua itu komunitas. Cari komunitas, kemudian cari teman maksudnya ya bukannya maksud cari teman secara kayak nongkrong doang, cuman lebih ke arah komunitas yang lebih deep, misalnya hobi yang sama ataupun komunitas yang bisa kalian upskill, yang bisa kalian membuat kalian lebih bermakna, dan juga intinya ya jangan sendirilah gitu kan, sehingga itu kalian bisa ngedistract pikiran-pikiran negatif menjadi hal yang positif. Banyak cara nyari komunitas, misalnya Facebook, kemudian di Google aja gitu kan. Tapi Facebook is one of the easiest way dan juga lumayan lengkap ya. Komunitas apa? Misalnya komunitas video, komunitas rock climbing, atau jogging lagi, komunitas jogging. Jadi jogging bisa ada teman, kemudian komunitas vegan, I don't know, it's up to you. Jadi dari komunitas itu kalian bisa jadi lebih produktif, jadi lebih hal yang makin positif. Jadi hal-hal yang pikiran negatif itu jadi hilang. Itu yang kedua ya. Yang terakhir ini menurutku yang paling fatal sih, yang listing lagi, yang lumayan membuat semua orang, ini nggak harus anak muda, itu sosial media. Kurangin sosial media. Jadinya gue sih dulu sempat punya TikTok, cuman kayak kayak nggak guna banget. Jadi gue buat TikTok buat niatnya tuh buat creating kan, cuman Indian jadi lebih ke arah terbudak oleh achievement yang gue pengen like-nya lebih nambah lagi, hidup gue jadi lebih aneh. Jadinya TikTok gue nggak ada, kemudian misalnya Snapchat gue juga nggak ada. Kalau misal Insta pun kadang-kadang gue juga ngeliat bagaimana fungsinya apa, Insta ini, Insta itu. Jadi ada juga screen time yang lu harus self discipline. Jadi misalnya kalau udah lebih terlalu lama ya you have to switch off. Jadi lebih bijak gitu, jadi lebih menyadari self awareness, bagaimana intinya itu bagaimana kalian memprioritaskan kesehatan mental kalian. Jadi kalau dari step pertama, step kedua itu kadang-kadang masih nggak berhasil, mungkin step ketiga itu salah satu faktor yang utama, yaitu sosial media. Bukan berarti kalian harus kayak totally stop gitu, ngaduin error gitu, karena menurut gue sih nggak mungkin, karena itu juga hal yang membantu ya, sosial media itu ya, bagaimana kalian dapat informasi, pekerjaan, itu dari sosial media banyak banget kan, Facebook kan, komunitas. Cuman lagi-lagi kalau misalnya kalian nggak ada limit, itu membuat kalian jadi kayak terlalu lagi-lagi dibudak. Jadi kalau menurut gue kalau memang ada fitur-fitur juga kan, kalian bisa setting di smartphone kalian, kalau kalian mengerti smartphone, limit screen time itu bisa disetting semua. Jadi step pertama, kalau mau di recap, jalan, kemudian jogging, olahraga, swimming, nge-gym, it's good. Terus yang kedua, bagaimana cari komunitas, memperbanyak segala sesuatu yang lebih positif lagi. Jadi chance-nya juga makin banyak ketemu orang-orang, kesempatan.
Jadi itu juga lumayan membantu. Dan yang terakhir itu sosial media. Kalian harus aware banget bagaimana sosial media dikurangin. Itu untuk sisi practicalnya, pragmatis yang langsung bisa kalian kerjakan. Nah, secara prinsipalnya itu kalau menurut gue sih ngeliat itu lu pada harus belajar, ya tau lah mungkin stoicism tuh kayak hal-hal yang gak bisa lu kontrol kan. Misalnya sesuatu yang lu gak bisa kontrol, lu gak usah pikirin, jadi lebih damai. Nah, jadi kalau misalnya lu pada baca buku stoik, bagaimana meditation yang bagus, itu semua hampir berhubungan sih. Misalnya stoicism secara prinsipalnya, cuman praktikalnya ya sama. Lu jangan keluar, kemudian ke taman, yang ke hal-hal yang kayak lebih ke alami. Itu semua koneksi, men. Dan itu sangat membantu ya. Jadi hidup kalian jauh lebih efektif dan istilahnya kayak energi kalian semakin terarah ke arah yang kalian ingin gitu loh. Jadi dengan secara prinsipal ini agak lagi teori ya. Dari filosofi stoik ini kan membantu kalian melihat hidup itu ya efektif aja gitu loh. Kayak kalau emang itu di luar jangkauan kalian, nggak usah dipikirin, nggak usah terlalu di-stressin gitu loh. Ada limit tertentu. Stress is good gitu. Stress itu memicu kalian. Cuman kalau itu udah menguras energi kalian, udah menguras uang kalian terlalu banyak, pokoknya udah benar-benar kayak lose control banget, itu berarti kayak oops, you have to pull yourself out. Dan ya udah benar-benar review dan baca buku lagi, mungkin bertanya lagi kan ke komunitas lain, tanya pendapat mereka. Jadi menurut gue itu lumayan membantu ya secara philosophical way gitu kan. Dan itu yang pertama secara filosofikal atau secara ya filosofinya kan. Terus menurut gue yang kedua itu religion ya. Baik lagi. Religion. Nah, religion itu bagusnya kita ya sebagai orang Asia ya. Jadi kalau kita mendekatkan diri kepada Tuhan gitu misalkan, agama apapun ya, itu bagus banget. Jadi kalian tahu bagaimana antisipasi yang terburuk, bagaimana kalian menyadari bahwa semua ini ada yang atur, semuanya ada yang membantu. Jadi secara filosofikal dua aja sih menurut gue. Jadi dari stoicism itu, dan yang kedua mengenai religion. Jadi jangan lupa kalau kalian di sini di negara Australia, bukan berarti kalian jadi ateis gitu, malah justru kalian semakin harus kuat dalam menggunakan iman kita sebagai believer, as a God believer kan. Jadi kayak itu gue ngerasain banget sih, bener-bener yang namanya hidup lebih damai. Gue ngeliat kayak comparity bagaimana orang-orang yang non-believer, mereka seakan-akan masuk akal dan make sense gitu, cuman very temporarily. Jadi kayak secara long run, kayak cepet aus, cepet angus, cepet burn out, cepet dragging. Jadi mentalnya bener-bener, makanya mental problemnya aneh-aneh gitu, kayak aneh-aneh yang sebenarnya kita nggak masuk akal gitu, karena mereka nggak memiliki philosophical yang kita punya yang dari awal, yang kita we are a believer, God believer, terus kayak kita punya iman kan, kemudian juga kita lebih kuat mentalnya, mungkin secara dari financial background lebih harus tough gitu kan. Cuman bukan berarti kita nggak imun, kita bisa terpengaruh oleh orang-orang tersebut. Jadi selama 4 tahun ini gue ngelihat bagaimana, wah emang kita tuh harus hati-hati. Jadi ketika kalian menghadapi anxiety, ini mungkin bagi kalian yang baru mau datang jadi warning, cuman bagi kalian yang udah di sini mungkin ini sebagai reminding. Jadi bagi kalian yang ngadepin hal-hal yang serupa, semoga ini bisa menjadi bantu. It's not perfect for sure it's not complete gitu. Jadi kalau kalian ada hal-hal yang juga mau share, silahkan di komen bagaimana pengalaman kalian dalam menghadapi kesepian atau anxiety. Bagaimana di WHV ini banyak banget yang hal-hal yang sebenarnya like a tip of the iceberg, yang jauh lebih kompleks dan memiliki solusi yang lebih kompleks lagi. Silahkan komen di bawah. Cuman apa yang gue udah kasih tahu secara praktikal yang tadi, kurangin sosial media, jangan ngeliat hal-hal yang terlalu naif, jangan mungkin orang-orang nunjukin yang bagusnya aja gitu kan, kemudian achievement mereka gitu kan, padahal achievement setiap orang tuh beda-beda men. Jadi lu bisa ngadapin kesuksesan itu dalam jangka waktu berapa, nggak ada yang tahu, dan nggak ada blueprint yang sama gitu, setiap orang berbeda. Jadi jangan stres dengan hal itu juga. Kalau misalnya ada lingkungan teman kalian seperti itu, ya just sekedar aja, jangan terlalu deep, karena kalian sendiri yang akan bayar gitu, akan hancur. Jadi semoga itu membantu, dan bukan berarti itu menjadi hal yang mengkerucutkan semangat kalian, justru harus semakin lagi tahu, oh ternyata udah ada tips and tricks ya. Jadi lo pada bisa tahu bagaimana nge-handle apabila isu-isu tersebut datang di hidup kalian. Jadi semangat kalian buat para calon WHV ataupun siapapun yang datang ke Australia.
Karena lagi-lagi kehidupan di Australia itu berbeda banget, semua itu dari nol. Tapi bukan berarti itu tidak bukan hal yang impossible. Karena lagi-lagi kita bisa kok, kita mampu. Oke, thank you for watching for this episode, and hopefully you always stay safe mentally and always psychologically. Bye bye.